Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas tentang efek Alvinse di Xiaomi Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas guys. Kalian tahu nggak tentang Alvinse? Country Director dari Xiaomi pada tahun 2019 sampai tengah tahun 2022. Nah, kalau kalian nggak tahu, wah kebangetan sih. Berarti mungkin kalian bukan Mi fans atau kalian cuma tahu Xiaomi tapi nggak pernah beli produknya ya pada tahun itu. Patut dipertanyakan sih. Menurut saya, kalian harusnya tahu guys. Karena kalau kalian beli produknya Xiaomi dari akhir tahun 2019 itu sampai kira-kira awal tahun 2022 itu harusnya kalian sering banget untuk melihat kartu yang ada tulisan sambutan hangat dari Alvinse ya kan. Ya salah satunya saya pertamanya nggak kenal gitu loh dengan Alvinse ini siapa sih? Siapa yang mau tahu tentang bosnya Xiaomi di Indonesia waktu itu? Ngapain juga saya tahu kan? Nah, tapi ternyata dia menyisipkan sebuah kartu dimana kalau kalian unboxing ya box dari smartphone Xiaomi ini, bahkan sampai box dari Mi Pad 5 itu kalian pasti lihat kartu ini guys. Jadi kartunya ini pasti ada sambutan kata-kata hangat dari Alvinse ini. Terima kasih telah memilih produk dari Xiaomi. Nah, oleh karena itu ya dari sanalah saya mulai mengenal siapa itu Alvinse. Ya, Alvinse ini menurut saya memiliki gebrakan yang besar banget di Xiaomi Indonesia karena ya orangnya mau banget untuk turun ke lapangan dan mau banget untuk cari info, saran dan kritik serta komplain dari Mi fans atau yang udah beli barang-barang dari Xiaomi itu loh. Nah, oleh karena itu banyak banget prestasi yang dicapai oleh Alvinse ini, dimana untuk waktu 2,5 tahun itu sebetulnya nggak lama guys, tapi dalam waktu 2,5 tahunan dia bisa mencapai nomor 1 di Indonesia ya guys. Jadi penjualan pada akhir tahun 2021 itu Xiaomi menempati posisi pertama dalam penjualan smartphone di Indonesia. Nah, dan ya dalam waktu 2 tahun berarti ya sejak dia datang ke Indonesia guys. Nah, oleh karena itu banyak banget prestasi yang dicapai oleh Alvinse ini guys. Jadi pada tahun 2019 itu sebetulnya Xiaomi itu benar-benar menurut saya brand yang terkenal, murah dan jualan HP yang murahan aja guys. Dalam kata murah ini saya nggak ngomong ya build quality-nya murah atau build quality-nya jelek, tapi maksud saya adalah Xiaomi hanya berani untuk menjual versi Redmi dan Redmi Note-nya aja. Meskipun mereka di pasaran luar negeri mereka sudah ada Xiaomi, ada Mi Pad dan lain-lain, bahkan udah ada Mi Band. Nah, itu di Indonesia sendiri Xiaomi itu masih belum berani guys untuk menjual hal-hal tersebut. Tapi sejak adanya Alvinse di Indonesia, Xiaomi itu berani untuk mengeksplor produk-produk lainnya untuk dijual di Indonesia. Salah satunya adalah Mi Band ini loh guys. Mi Band 4 tuh mulai diperkenalkan di Indonesia dan ternyata laku keras banget. Nah, lalu juga Xiaomi mulai berani ya untuk memberikan produk-produk IoT-nya di Indonesia seperti Air Purifier, lalu juga ada Mi TV-nya, lalu juga ada smartwatch-nya dan lain-lain. Itu semuanya mulai muncul di zamannya Alvinse. Selain itu, Alvinse ini juga nggak tanggung-tanggung gitu loh. Langsung berani membawakan Mi 10-nya di Indonesia. Ini adalah sebuah smartphone flagship pertama yang muncul di Indonesia pada saat itu dari Xiaomi guys. Lalu juga ada Mi 10T Pro, Mi 10T dan akhirnya Mi 11T, Mi 11T Pro juga hadir. Dan Xiaomi Indonesia pada saat itu juga berani meluncurkan Mi 11 Ultra. Ya, versi ultranya itu berani diluncurkan oleh Alvinse di Indonesia. Meskipun ya saya rasa Alvinse sendiri tahu ya bahwa mungkinnya versi ultranya ini nggak akan laris-laris amat. Tapi seorang Alvinse berani menggebrak pasar dan membuka kesempatan bagi para orang-orang kaya yang ingin mencoba Mi 11 Ultra secara resmi di Indonesia guys. Nah, hal-hal seperti ini loh yang mungkin kita nggak bisa pikir ya, kenapa seorang Alvinse ini berani banget. Nah, ini kan dari segi produk.
dari segi produk aja udah wah banget ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi infrastruktur yang dibenarkan oleh Alfinsa. Nah, jadi sebelumnya ya guys, itu Xiaomi Indonesia itu hanya memiliki toko fisik itu nggak banyak banget di Indonesia. Lalu juga untuk service centernya itu sangat terbatas banget. Lalu kan ya Alfinsa ini mendengarkan keluh kesah dari Mi Fans di Indonesia. Katanya ada yang sampai smartphone-nya ini rusak, lalu harus ke service centernya itu jaraknya 4 jam dari rumah. Jadi jauh banget gitu loh. Pulang pergi udah gila ya, udah 1 harian ya. Jadi dia benar-benar capek gitu ya, dan juga komplain dengan Xiaomi Indonesia pada saat itu. Nah, oleh karena itu akhirnya Alfinsa ini langsung memikirkan, oke, berarti service center di Indonesia ini sangatlah kurang banget, minim banget. Jadi harus tambah beberapa kali lipat supaya di dalam kota setidaknya ada 1 atau lebih, ya minimal 1, tapi kalau bisa lebih gitu ya. Nah, akhirnya ya ditambahlah beberapa, hampir 2 kali lipat lebih service center di seluruh Indonesia ini. Dan alhasil ya sekarang untuk service Xiaomi di seluruh Indonesia itu gampang banget guys, hampir ada di setiap titik di wilayah Indonesia. Nah, selain itu juga untuk toko fisiknya sendiri ini ditambahnya gila-gilaan. Jadi hampir 250-an bahkan lebih di seluruh Indonesia guys. Yang dulunya awalnya kalau nggak salah cuma 50, sekarang bisa jadi 250-an. Lalu juga untuk partner-partnernya juga banyak banget di Indonesia. Nah, dari sanalah ya menurut saya kata-kata goib itu dari Xiaomi juga semakin berkurang. Yang dulunya kalau pesan secara online tuh goib, itu saya sempat merasakan ya untuk urusan goib ini di Poco F3 waktu itu. Jadi pada waktu Alfinsa ini masih baru-barunya datang dan ada chipset shortage juga ya. Jadi ya masih ada kata-kata goib ya. Nah, tapi untuk sekarang saya udah merasakan di Poco F5 ini memang pada first sale-nya itu goib banget. Tapi malamnya ternyata langsung ditambah loh guys. Stoknya baru lagi. Meskipun ya malamnya itu ada yang langsung dikirim, ada yang versi pre-order. Tapi setidaknya untuk 10 hari ke depan pada saat itu HP-nya itu nggak goib guys, melainkan ya kalian bisa pre-order gitu ya. Meskipun sekarang setelah udah pre-ordernya ini selesai semua, sekarang malah Poco F5 itu nggak ada ya, nggak bisa dibeli dari Xiaomi Official Store yang online guys, alias ya sekarangnya goib. Mungkin bukan goib ya, mungkin banyak tengkulak-tengkulak yang udah beli. Dan sekarang kalau nggak salah, kalau kalian cari ya di yang bukan official store itu harganya jadi 5,6 sampai 5,7 juta. Ya diambil untung 100.000 sampai 200.000. Kalau ya ditambahkan yang first flash sale ya berarti untungnya jadi 300 sampai 400.000 guys. Karena kan nambah 200.000 ya. Dari sana ya setidaknya saya bisa lihat bahwa Alfinsa ini udah berhasil di Indonesia untuk mengatasi hal-hal seperti kata-kata goib tersebut. Nah, lalu IoT itu juga mulai dikenalkan oleh Alfinsa, itu juga benar-benar suatu pasar yang besar banget ya di Indonesia. Saya nggak pernah kepikiran gitu loh kalau Xiaomi itu bakal berani untuk jual TV, jual TWS dan lain-lain itu di Indonesia. Bahkan ada produk-produk Xiaomi seperti vacuum cleaner dan lain-lain itu yang dulunya saya nggak pernah kepikiran bakal dibawa ke Indonesia, ini sekarang udah di mana-mana ya di Indonesia. Jadi good job banget sih Alfinsa ini. Nah, dari sini sekarang saya ingin membahas tentang kinerja Xiaomi di tahun 2023 ini. Alfinsa memang telah meninggalkan kita ke pasar India itu sejak bulan Juni tahun 2022. Kalau kalian sadar ya, kenapa ya kok Mi 12T Pro itu nggak ada di Indonesia. Lalu juga kalau kalian sadar, kenapa Mi 12 Ultra itu yang 12S Ultra ya kalau nggak salah, itu nggak ada di Indonesia. Itu ya salah satunya adalah karena ya mungkin udah berganti kepala pemimpinnya di Indonesia ini. Pemimpin yang baru di Indonesia ini bernama Wen Tao Chen, yang sampai sekarang saya masih nggak pernah ya melihat dia itu menunjukkan dirinya itu di acara-acara perilisan Xiaomi itu. Jadi ya orangnya kayaknya agak tertutup gitu ya guys. Selain itu dia juga nggak berani untuk menunjukkan seperti harusnya sekarang udah ada Mi 13 dan juga Mi 13 Pro, tapi di Indonesia sendiri itu nggak ada guys sampai sekarang. Bahkan ya apalagi yang versi Ultra udah
kayaknya cuma mimpi deh guys muncul resmi di Indonesia itu. Lalu ya saya sih masih berharap ya kedepannya seperti Mi 13T dan juga Mi 13T Pro itu masih tetap ada di Indonesia, karena sampai sekarang sendiri itu yang Xiaomi 13 series itu nggak muncul-muncul di Indonesia ya. Nah jadi dengan perpindahan manajemen yang baru ini, saya merasa tahun ini itu adalah tahun yang kelam gitu ya di Xiaomi Indonesia. Bukannya Xiaomi Indonesia jelek, enggak, cuman kok bedanya langsung beda banget gitu ya. Yang dulunya berani menampilkan smartphone inovasi terbaru langsung seperti yang flagship langsung muncul dan lain-lain, sekarang kok cuman berani kayak dulu lagi gitu loh ya guys. Redmi Note, terus apalagi Poco ya Poco itu juga mulai dikembangkan itu pada saat zamannya Alvinse juga sih menurut saya, karena ya itu efek dari Alvinse itu sangat terasa banget. Nah kenapa saya berkata demikian? Oke, sekarang kita lihat ya, Alvinse ini sekarang ada di India ya guys. Dan kalau menurut berita yang saya dapatkan, India ini salah satu yang memiliki jaringan 5G terbesar kedua di seluruh dunia. Itu sih kata beritanya ya guys. India dalam waktu 6 bulan terakhir ini ternyata sudah membangun jaringan 5G itu hampir di seluruh pelosok India dalam waktu 6 bulan saja itu ya guys. Jadi benar-benar cepat banget, dia langsung membangun semua jaringannya dalam waktu 6 bulan. Dan menurut saya Alvinse ini cerdik banget guys. Dia benar-benar memaksimalkan marketingnya dari 5G ini. Karena dia merilis smartphone global pertama itu dari Redmi 12 5G, itu dirilis pertama kali di India. Lalu juga selang berapa hari setelah itu dia juga merilis Poco M6 Pro 5G itu juga di India. Nah, kesamaan dari dua smartphone ini adalah sama-sama murah di bawah 3 jutaan. Kalau bisa juga di bawah 2 jutaan. Jadi dia mengatakan bahwa dia ingin menargetkan. Jadi dia ini maksudnya Xiaomi ya, Xiaomi dan Poco ini ingin menargetkan 5G secara keseluruhan di India. Oleh karena itu ya 5G ini kan biasanya smartphone mid-range sampai flagship. Nah tapi ini dia ingin memasukkan ke smartphone yang low range juga, yang harganya murah juga ya, atau entry level lah kalau kita ngomongnya ya. Nah oleh karena itu untuk mempercepat hal ini, Xiaomi dan Poco ini membantu seluruh rakyat India dengan mengeluarkan Redmi 12 5G pertama di India dan juga Poco M6 Pro 5G ini di India guys. Nah menurut saya Alvinse di balik Xiaomi India ini benar-benar cermat banget gitu ya. Dia tahu bahwa pasar 5G India ini yang untuk low range phone ini masih kecil banget, karena kan ya selama ini ya untuk entry level itu pasti 4G, nggak mungkin yang 5G. Oleh karena itu dia benar-benar gerak cepat guys untuk merilis smartphone entry level 5G pertama di India. Nah, di sanalah saya merasakan bahwa Alvinse ini benar-benar hebat. Karena ya dia tahu bahwa pasar India 5G ini lagi banyak banget. Tapi yang bagi orang yang suka beli HP murah itu hampir semuanya itu nggak punya yang 5G. Bukan hampir semuanya, bahkan semuanya nggak punya 5G. Pasti 4G. Dan Snapdragon 4 generasi kedua itu adalah Snapdragon untuk smartphone entry level yang menurut saya juga lumayan kenceng gitu ya. Dari sanalah dia bisa memikat banyak orang untuk mengganti smartphone lamanya dengan smartphone baru ini guys. Jadi mind blowing sih menurut saya. Alvinse hebat banget sih. Nah sekarang mungkin itu aja sih yang ingin saya bahas, itu adalah efeknya di Indonesia. Efek Alvinse di Indonesia ini sampai sekarang memang terasa banget ya guys. Bahkan menurut saya masih kangen gitu ya dengan Alvinse ini. Karena kalau sekarang kalian beli smartphone dari Xiaomi ya, dan kalian buka, itu nggak ada guys kata-kata sambutan dari Wen Tao Chen kalau nggak salah ya. Saya coba cek ya, di Poco ini ya nggak ada guys. Seingat saya nggak ada untuk kata-kata sambutan tersebut gitu loh. Iya kan, nggak ada. Padahal saya waktu itu ingat banget, Poco F3 saya buka, wah ada kata-kata sambutan ternyata dari Alvinse ya. Nah di sini nggak ada banget, nggak ada kata-kata sambutan dari Wen Tao Chen. Dan saya sih benernya pengen banget ya kayak penerus dari Alvinse yang ada di Indonesia ini meneruskan tradisi tersebut. Jadi kita harus tahu bosnya dari Xiaomi Indonesia itu siapa. Bahkan Alvinse sendiri itu pernah benar-benar datang ke rumah Mi Fans untuk
langsung ketemu, langsung ngobrol. Dan dia juga berani untuk wawancara dengan Gadgetin ya. Udah 2 kali tuh wawancara dengan Gadgetin secara langsung. Lalu ya bener-bener orangnya humble, down to earth, suka podcast di mana-mana dan juga suka dan antusias banget untuk menyampaikan info-info terbaru dari Xiaomi. Tapi ya ini sekarang Wen Taochen bener-bener saya nggak tahu, nggak pernah dengar, nggak pernah kelihatan langsung secara publik, dan juga saya merasakan kehilangan sosok pemimpin seperti Alvince ini di Indonesia. Yang paling kerasa banget ya sebetulnya kayak perilisan dari Xiaomi Indonesia itu sekarang nggak ada wah-wahnya guys. Seperti Mi Pad 6 itu loh. Saya yakin kok kalau misalnya masih di bawah kepemimpinan dari Alvince itu Mi Pad 6 itu pasti launchingnya gila-gilaan. Pasti ada kayak live streaming di YouTube-nya. Tapi ternyata ya Mi Pad 6 cuman muncul begitu aja guys. Nggak ada kayak live streamingnya, ya nggak ada kayak wahnya. Tiba-tiba ya udah harganya muncul berapa dan gitu aja gitu ya. Mungkin yang menurut saya salah satu peluncuran yang paling wow di Indonesia saat ini itu di tahun ini ya itu adalah ya Poco F5 itu sih guys, karena itu benar-benar mantep banget. Meskipun begitu nggak luput dari kekurangan sih, peluncurannya menurut saya juga benar-benar terlalu lama ya dari aslinya, karena harusnya bulan Mei itu udah bisa meluncur di Indonesia tapi sampai akhir Juni baru meluncur. Ya itu aja sih, saya benar-benar kangen dengan smartphone yang versi flagship yang ada di Indonesia ini dari Xiaomi. Saya harap seperti smartphone flagshipnya ini nggak dihapus sih sama Wen Taochen di Indonesia ini. Lalu juga untuk perilisan Redmi Buds 4 Pro itu juga lama banget sih. Harusnya tahun lalu tapi baru rilis tahun ini juga. Dan juga Mi Band 8, tolonglah Mi Band 8 ini tolong dipercepat. Harusnya udah rilis gitu loh. Habis gini harusnya udah rilis tapi ya sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk perilisan di Indonesia-nya itu. Ya itu aja sih kalau kesah saya ke Xiaomi Indonesia di tahun 2023 ini. Mungkin sekalian ingin memuji Alvince juga sih, hebat banget. Tahun 2019 sampai tahun 2022 itu benar-benar masa gemilangnya Xiaomi Indonesia. Ya good job lah Alvince, dan saya harap legasinya ini bisa diteruskan dengan baik lagi di Indonesia. Ya mungkin itu aja pembahasan yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol lah tentang sosok dari Alvince ini. Mungkin kalian ada yang pernah ketemu atau gimana, tapi ya saya benar-benar ingin ketemu sih. Orangnya kayaknya asik banget untuk diajak ngobrol. See you guys di video selanjutnya. Wah, gila. Alvince menurut saya pinter banget sih. Inggrisnya juga bagus banget. Bisa Mandarin lagi. Indonesia juga bisa dikit-dikit. Habis ini kali bisa bahasa India kali ya.